Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Sobat budidaya, hari ini kita podcast lagi dalam acara tetap yang sama, Kulak Kulik, bersama saya Rudi Sudisna. Oke sobat budidaya, hari ini kita kedatangan tamu juga yang sangat istimewa seperti yang terdahulu juga. Tetapi kali ini sangat spesial. Kenapa? Karena yang duduk di sini nanti ini semuanya anak muda, termasuk saya. Nah, karena itu coba nanti dilihat aja siapa bintang tamu kita hari ini dan apa yang kita bahas. Oke, sobat budaya, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat budaya, inilah tamu kita pada hari ini, pada sore ini. Semua anak muda, betul? Pasti betul lah. Saya juga anak muda. Nah, yang pertama saya perkenalkan untuk warga Binjai dan Langkat pasti tidak asing lagi, Bapak Haji Rizky Yunanda Sitepu, STP MP. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Adalah Wakil Wali Kota Binjai sekarang. Nah, yang kedua juga pasti tidak asing, khususnya warga budidaya, Bapak Ahmad Azrai Aziz, SPDMM. Selamat datang kembali Pak. Adalah Wakil Ketua DPRD Kota Binjai. Nah, yang ketiga juga warga budidaya, mantan pelajar budidaya, alumni budidaya tahun 2006 memang. Nah, namanya Pak Agus Purwanto. Nah, ini adalah Ketua KNPI Kota Binjai. Nah, karena yang kita datangkan ini adalah semua pemuda-pemuda yang punya aktivitas mengisi kemerdekaan pada saat ini. Jadi tidak salah kita ngomongin juga adalah tentang peran pemuda pada masa sekarang ini yang duduk di setiap jabatan-jabatan struktural dan fungsional di negara kita ini. Khususnya untuk Kota Binjai, kita hadirkan Pak Rizky sebagai Wakil Wali Kota. Jadi kita mulai saja, sobat budidaya. Assalamualaikum. Rizky, Salam. berabang aja orangnya. Ya berabang lah kita. Karena sama-sama muda kita ini kan. Pak Rizky, rekam jejak abang nih Pak. Tadi abang sampaikan ke mahasiswa kita, abang sampai sekarang ya Ketua KNPI Langkat. Masih Bang, masih. Baru terpilih Bang. Terpilih lagi. Iya, alhamdulillah. Nah, beliau ini kita sudah kenal tokoh pemuda di Langkat dan juga pasti di Binjai sekarang. Bang, ini untuk motivasi sobat budidaya kita, yang mana kita ini juga sobat budidaya adalah kaum milenial juga yang bersekolah budidaya. Abang ceritakan singkat Bang, perjalanan Abang sebagai organisator di setiap organisasi dari Langkat sampai Abang duduk di jabatan struktural Wakil Wali Kota Binjai. Oke, baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati seluruh yang hadir di sini, kemudian khususnya untuk keluarga budidaya. Sebetulnya kalau pertanyaannya organisasi sampai ke wakil, tapi mengingat tentang KNPI, saya pikir ini kan tidak sejalan karena saya ber-KNPI di Medan. Tapi kalau mungkin berorganisasi sampai dengan wakil, mungkin saya bisa sambungkan. Ya alhamdulillah, saya pikir saya jadi wakil begini Bang, tidak terlepas juga dari mungkin keaktifan saya berorganisasi, mungkin kenal sana sini, menjumpai orang-orang hebat di luar sana, menambah ilmu pengalaman saya. Ini juga nggak terlepas dari mungkin saya jadi wakil wali kota Binjai. Tapi kan mengingat hal itu, saya juga bukan dari wakil langsung Bang. Saya kan tidak dipilih langsung, saya tidak ikut dalam suhu panasnya politik kemarin. Tapi saya dari anggota DPR Provinsi Sumatera Utara. Kemudian karena satu hal wali kota terpilih Pak Julian Almarhum Juliadi meninggal dunia, maka saya secara kepartaian ditunjuk untuk mengikuti menjadi wakil wali kota Binjai yang ada prosesnya di situ. Tapi mengenai hal itu, saya pikir saya memang suka aktif Bang. Dari saya SMA, tamat SMA, kuliah, sampai dengan sekarang juga saya aktif di organisasi. Karena saya pikir begini, organisasi ini kan tidak ada batasan untuk kita melakukan hal-hal.
Tapi dalam jabatan wakil saya punya batasan. Mungkin katakanlah mungkin di saya pribadi ada batasan, saya tidak bisa mungkin terlalu menyampaikan, menyuarakan isi hati saya. Contoh kecil tentang hal kepemudaan, karena saya bahagian dalam di wakil wali kota. Tapi di organisasi saya bebas mengapain saja dalam hal positif ya, maksudnya menyuarakan hal pemuda, menyampaikan memberikan bantuan atau apa saja. Maka saya bilang tadi, saya yakin dan percaya saya jadi wakil wali kota ini juga terlepas dari Allah ya Bang, restu orang tua, tidak terlepas dari namanya saya aktif di organisasi. Saya yakin itu. Baik, nah jadi Abang sebagai salah satu contoh ya di era globalisasi milenial ini ya, yang duduk di pemerintahan Bang. Kita banyak sekarang lihat ya, macam saya kan warga Medan ya, ya betul. Medan ya. Betul. Wali kota kita dia juga anak muda. Ya, Bang Bobi juga. Terus yang lainnya kita lihat juga yang muda-muda, ketua HIPMI, BPD HIPMI, DPP HIPMI Bang ya. Juga kan juga bekas bupati juga kan gitu. Nah, siapa? Maming. Iya, Pak Maming. Nah, jadi sekarang kita coba ke Bang Azrai. Ya. Ini kan kita ngomong pemuda di legislatif. Ya. Legislatif itu erat kaitannya dengan partai politik. Nah, Bang Azrai sendiri berapa kali udah kemari kan, tapi nggak pernah kita tanya khusus nih. Iya. Kok bisa terjun politik gitu loh? Gitu. Karena kan politik ini zaman saya dulu kan, kayaknya yang dulu ini orang tua semua, kota dewan tuh orang tua, semua bupati, gubernur orang tua semua. Ya, nah, ini kita tengok untuk geliat anak muda nih. Nah, untuk di legislatif sendiri, kira-kira apa sih motivasinya nih Bang? Politik ini Bang? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hormat Pak Rizky, Wakil Wali Kota Binjai, kemudian Pak Agus Purwanto, Ketua KNPI Kota Binjai. Terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa anak muda bisa jadi DPRD di legislatif? Apa motivasi saya lah hari ini? Tahun 99, waktu itu saya pulang kuliah. Masa itu minyak payah. Saya lihat emak saya antri minyak tanah ini, beli minyak. Panjang di simpang Kelurahan Bernam itu. Saya tanya sama emak, kenapa emak antri mak? Payah minyak lampu. Jadi saya ajak kawan-kawan diskusi. Kebetulan saya masa itu di Fokusmaker, Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan, Berembuk, cek ternyata ada di situ anggaran untuk tim monitoring yang tidak digunakan untuk monitoring kenapa ada kelangkaan minyak tanah. Kita cari data semua, baru kita beraksi demo. Saya bingung mau demo kemana, ke wali kota, ke DPRD, diarahkan kawan-kawan tanya Mas Nur ke DPRD, karena DPRD ada tempat kita mengadu. Itulah dasarnya. Makanya saya termotivasi untuk ke DPRD supaya kita jadi tempat mengadu. Gitu ya. Makanya setelah itu saya ikut organisasi banyak, seperti sama juga dengan di bilang Pak Rizky tadi, ikut organisasi. Saya ikut di Ikatan Pelajar Rosdia, Himpunan Mahasiswa Rosdia, Angkatan Pemuda Pembaru Indonesia, KNPI. Saya dari tahun 95 wakil ketua sampai kemarin yang ribut-ribut KNPI itulah baru saya stop. Nah, saya terakhir masuk di kepengurusan Pak Saran Yusuf. Nah, setelah itu saya tidak ikut lagi karena saya sudah konsentrasi di legislatif. 2009 saya daftar sebagai calon legislatif, kalah. Nah, 2014 belum siap. 2019 maju, alhamdulillah berkat doa orang tua, doa keluarga, doa saudara-saudara, kawan-kawan semuanya, alhamdulillah saya masuk. Dan hari ini dapat amanah memimpin menjadi wakil ketua DPRD Kota Binjai. Artinya apa di situ? Hari ini ada beban sama saya. Kalau dulu saya demo, hari ini saya di demo. Ya, kita mesti respect dengan itu. Artinya segala permasalahan masyarakat kita harus terima. Karena ya, kita kan memang tempat pengaduan masyarakat. Ya, jadi kita berharap ketika kita masuk dalam, kita siap menerima pengaduan masyarakat tersebut. Itu dia. Baik. Jadi saya nangkap yang gini Bang. Jadi awalnya kepedulian. Ya. Anak muda dia peduli. Ya, pasti Bang. Medianya aja ini sekarang. Nah, sistem media ini bagus nih, media organisasi kepemudaan nih, KNPI. Nah, KNPI ini banyak juga yang nggak tahu gitu. Saya sendiri sebetulnya kalau nggak baca nggak tahu juga
KNP ini pekerjaan apa aja kan gitu ya kan. Dulu abang saya kebetulan pernah juga aktif di KNP itu di Medan kan. Tanya, iya itu situ semua organisasi gitu, pemudaan situ semua katanya. Begitu. Nah, kira-kira coba cerita singkat bang, KNP ini bang, organisasinya atau kalau memang sedikit bang bisa cerita statutnya apa sih tupoksinya? Silakan Bang Gus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat saya kepada para narasumber, Bang Azrai, Ketua DPRD, kemudian Bung Rizky, Ketua Wali Kota. Bercerita sedikit terkait KNPI. KNPI ini merupakan sebuah wadah yang disebut tempat kumpulnya organisasi, baik organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan. Karena sifatnya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI ini merupakan kumpulan dari banyak organisasi, dari banyak warna. Ada juga di situ dari organisasi kemahasiswaan, seperti saya kasih contoh ada HMI, HIMA, kemudian dari Al-Wasliyah, berbagai organ Al-Wasliyah, kemudian ada GMNI, berbagai macam organisasi kemahasiswaan semua menyatu di KNPI. OKB juga seperti itu. Organisasi kepemudaan lainnya seperti ada IPK, kalau di daerah kan di Sumatera Utara ini memang IPK besar karena lahirnya di sini, kemudian dari PP, KPPI, berbagai macam OKP lah ada di KNPI tergabung. Jadi memang KNPI ini karena sebagai wadah kumpulnya berbagai macam organisasi kemahasiswaan dan pemuda, disinilah kita sangat berperan dalam menciptakan atau memproduksi kader-kader pemimpin bangsa. Tentunya kalau kita melihat hari ini banyak alumni-alumni atau mantan-mantan pengurus KNPI yang sudah menduduki posisi strategis di pemerintahan. Baik itu di eksekutif, ya kita ambil contoh saja Ketua KNPI Langkat, Bung Rizky. Beliau Ketua KNPI Langkat hari ini sebagai Wakil Wali Kota Binjai. Saya sangat mengapresiasi beliau, prestasi beliau. Tadi saya bercerita kepada kita dari organisasi, juga Bang Azrai juga beliau dari KNPI, sekarang di legislatif, Wakil Ketua DPRD. Tentunya KNPI ini memang organisasi yang bermarwah, harus dijaga, harus sama-sama kita jaga. Bukan saja saya sebagai Ketua KNPI, karena fungsi dan perannya itu sangat bermanfaat untuk bangsa ini, baik secara nasional maupun daerah. Makanya marwah KNPI ini harus sama-sama dijaga. Tentunya saya sebagai Ketua KNPI harus membuktikan itu di Kota Binjai ini, eksistensi KNPI dengan terus berkreativitas, berinovasi untuk menampung segala prestasi, segala potensi teman-teman di KNPI. Karena memang kalau saya ketika menyusun kepengurusan kemarin, saya memperhatikan betul latar belakang para pengurus, sehingga tidak hanya satu warna. Ada yang politisi, ada akademisi, ada juga yang berwirausaha, yang berlatar belakang hukum juga banyak. Sehingga kami juga di Binjai membentuk yang namanya LBH KNPI, Lembaga Bantuan Hukum KNPI, yang memberikan pelayanan hukum secara gratis. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya KNPI di Kota Binjai ini menjadi warna, tentunya mensupport dari program Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai, visi misinya ikut membantu merealisasikan tentunya program-programnya sebagai yang menjadi harapan kita, yaitu pemuda. Hari ini harus terus berkreativitas, harus terus banyak berbuat, harus terus berkarya, sehingga pemuda ini dapat dirasakan benar-benar manfaatnya untuk masyarakat Kota Binjai. Betul. Itu yang perlu sekali sekarang ini kan. Iya. Karena sekarang ini Pak Wakil, kita bakal dapat bonus demografi Indonesia nih, NKRI kita ini. Nah, bonus demografi ini adalah bonus di mana angkatan tenaga kerja, yaitu kaum pekerja yang mana domestik oleh kaum muda itu akan meledak. Nah, kita harapkan dari sekarang kita sudah mempersiapkan ini, ya kan. Nah, karena itu ini Pak Wakil lagi nih. Ya kan? Jadi sekarang ini menurut Pak Wakil lah, ini pendapat pribadi juga bisa.
memang perlu sekali sekarang. Ini para pemuda-pemudi sekarang ini harus duduk di struktur-struktur pemerintahan ataupun legislatif, ataupun aktif di dalam organisasi kepemudaan. Memang harus atau gimana? Oke Bang, terima kasih. Tadi ini karena tadi Bung Agus juga menyampaikan sesuai dengan porsinya sebagai ketua KNPI. Saya kadang-kadang juga posisi saya kan sekarang ini ketua KNPI Langkat. Kadang-kadang tadi mau nimbrung ya. Hati KNP itu luar biasa. Saya tidak melebih-lebihkan, tidak. Jadi kalau tadi pertanyaan Bang seperti itu, hari ini sama kayak Bang Azrai juga. Hari ini kami berKNP dulu, kami sekarang berKNP, mungkin Bang Azrai juga dulu berKNP. Kenapa saya bilang sangat penting peran itu? Saya bukan berarti memojokkan atau mengesampingkan para kaula, mohon maaf, para mungkin orang-orang tua, bukan berarti mengedepankan kaula muda, tidak. Cuma tadi kan kita sepakat, yang disampaikan Bung Agus, ini harus berwarna semua, di KNP harus berwarna. Sama, di Binjai, saya bicara Binjai, harus berwarna, baik dalam eksekutif, baik dalam legislatif, baik dalam pengurusan struktur yang ada di jajaran Pemko Binjai. Semua harus, bukan hanya karena, mohon maaf, status sosial dan sebagainya, tidak. Tapi kita harus juga mengkolaborasikan mana yang tua, mana yang muda, mana yang dalam hal bidangnya mumpuni. Dan yakin dan percaya Bang, setiap anak muda itu pasti punya cara pandang, cara pikir kreatif tersendiri. Saya yakin dan percaya, karena mungkin mengingat umur ya Bang. Mungkin mengingat umur. Hal-hal banyak yang ingin dilakukan, tapi ada keterbatasan. Mungkin karena dia bukan siapa-siapa, mungkin dia tidak bisa melakukan ide-idenya. Tapi percayalah, kenapa saya bilang itu perlu? Anak-anak muda, saya yakin dan percaya 90% banyak ide yang belum tertuang, yang belum bisa dia sampaikan tentang ide-idenya untuk kemajuan daerahnya tersendiri. Maka dari itu perlu anak muda, khususnya Kota Binjai. Kalau saya tidak silap, Badan Statistik Indonesia yang ada di Kota Binjai itu sekitar 45 atau 47 ribu. Kita bicarakan dari umur 16, 17 sampai dengan 40 ya. Kalau kita muda kan sampai 40 Bang. Itu ada 47 ribu pemuda yang ada di Kota Binjai. Coba kontribusi anak muda, saya pikir di legislatif hari ini sudah seimbang ya Bang. Sudah banyak anak muda hari ini. Ada sekitar 8 orang. Sudah 8 orang. Berarti 30 anggota dewan. Berarti 22. Saya pikir nanti untuk kedepannya anak muda legislatif bisa lah separuhnya. Paling nggak 15 sudah cukup lah. Kemudian perannya juga luar biasa. Saya pikir, nah ini tadi saya harus juga sedikit tekankan ini. Memang bukan berarti dengan tidak ada jabatan tidak bisa mengeluarkan ide-idenya, belum tentu. Tapi paling tidak ada wadah, ada tempat mereka itu bisa mengeluarkan hal kreatifnya, ide-idenya. Satu cuma tujuan untuk kemajuan kotanya, Kota Binjai khususnya. Maka dari itu saya ngajak kaula muda, anak muda, ayo mari kita bangkitkan gairah kita para pemuda yang selama ini kita tahu pemuda itu katakanlah mungkin aktivis, akademisi ataupun apalah namanya. Kita angkatkan gairah kita para pemuda. Toh juga kita bisa naklukkan Binjai khususnya. Kenapa enggak kita bersaing? Bersaing secara sehat untuk para kaula-kaula muda dan anak muda di Binjai itu hal biasa. Tapi pada intinya untuk kemajuan kota itu sendiri, Kota Binjai. Hari ini saya kan juga punya tanggung jawab Bang. Saya ber-KNPI, saya bicara itu ada sekitar 270 sekian ribu pemuda yang ada di Kabupaten Langkat. Saya juga bicara di Langkat. Hari ini saya juga jadi wakil wali kota. Nggak terlepas juga jadi beban saya, tugas saya untuk bagaimana para menarik gairah-gairah anak muda. Maka saya bilang harus anak muda itu menunjukkan eksistensinya di Kota Binjai. Mudah-mudahan ke depannya dalam kiprah manapun anak muda itu tidak kalah saing dengan para senior yang lain. Senior. Beda tips antara saya sama orang tua tuh. Senior lah bahasanya. Senior. Terima kasih. Ya, saya pun ingat ini sekilas langsung saya ingat tadi bahasa dari Bang Rizky ya kan. Saya ingat tiba-tiba kok ada lewat ucapan dari Bung Karno. Iya. Berikan aku 10 pemuda, aku guncangkan dunia. Ya kan gitu kan. Oke, jadi tadi ada nyengol-nyengol segini Bang Ahmad Azrai. Iya. Jadi ketika duduk muda di legislatif ini kan
mungkin ada nggak kira-kira tantangan hambatan dari senior abang nih kan Pak, yang anak muda yang masuk ini ya gimana gitu kan, ada nggak kira-kira gesekan kan biasa itu biasanya kan, karena pola politik ini pakem kan pakem orang tua nih dulunya, sekarang mulai bergeser, ada nggak kira-kira itu? Kalau masalah tantangan di dalam itu secara pribadi saya rasa ada. Kenapa? Pertama kita cuma berbeda posisi aja. Kalau dulu kita di luar, kita yang tukang ribut, ketika di dalam kita diributi. Kalau kita di luar kita selalu mengadu, ketika kita di dalam kita tempat mengadu. Kemudian yang kedua, kita kan di dalam itu harus berperaturan. Sementara namanya anak muda itu emosional itu kan tinggi. Kadang-kadang kita agak bangkang-bangkang sedikit peraturan tadi ya kan, itu kadang-kadang yang membuat hambatan-hambatan kita gitu ya. Kurang tertib aturan ya, itu kalaupun itu kesalahan ya namanya kita manusia. Ya, kalau kita tidak buat perbaikan berarti tidak ada kemajuan. Tapi dari kesalahan itu kita belajar untuk buat perbaikan terus begitu ya. Atau jangan-jangan pas sudah masuk itu dia nggak boleh jadi orang tua ya kan? Iya, itu dia. Memang secara langsung kita menjadi orang tua udah. Kita tempat mengadu, ada masalah kita tempat mengadu. Kalau dulu kita suka mengadu aja ya kan, cemana nih Pak Dewan, hari ini kita orang mengadu sama kita. Orang mengadu ya kan? Betul. Nah ini ke Bang Agus lagi, sedikit lagi nih Bang, melanjutkan dari Pak Wakil dan Pak Azrai. Ini terus harus dipupuk nih kan, semangat motivasi supaya anak-anak muda ini mau nih terus berperan ya, karena ada sedikit yang saya lihat juga kadang-kadang generasi milenial ini yang saya pantau, saya kan kebetulan kan dosen di sini, jadi ada sedikit saya kajian saya juga tentang anak muda ini kan, kayaknya mereka ini lebih cenderung mereka kreatif, tapi untuk mengeluarkan kemampuan berkomunikasi, berkumpul, berorganisasi ini kayak masih cenderung kurang. Nah, fungsi KNPI ini gimana supaya mereka dipupuk? Ayolah, kita ngumpul lah. Lebih banyak ide yang kita bisa keluarkan kan begitu. Nah, ini ada nggak di KNPI ini program-program kerja untuk memupuk supaya ayolah kita mainlah kan gitu. Ya. Baik, terima kasih. Karena memang KNPI ini wadahnya dari PKB, baik itu kemahasiswaan maupun kepemudaan. Jadi kami kemarin dalam rapat kerja kami juga, kami ada buat beberapa program untuk memupuk atau menumbuhkan jiwa organisasi di setiap kampus. Kebetulan kalau saya kan saya alumni budidaya, saya masuk 2006, kemudian saya juga aktif sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Saya pernah menjadi ketua umum komisariat di budidaya ini, kemudian saya sampai ke PBHMI di Jakarta. Pengalaman saya dalam menumbuhkan jiwa keorganisasian kepada mahasiswa ini memang cukup banyak. Makanya saya mengambil KNPI ini tentunya juga tujuannya untuk itu. Karena saya berasal dari aktivis mahasiswa, maka saya bertanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara organisasi juga untuk menumbuhkan itu. Kami kemarin sempat membuat kegiatan petani milenial, kemudian dalam waktu dekat juga kita akan membuat kegiatan yang bersinergi dengan kampus, kegiatan kewirausahaan yang memang nantinya kami akan mendorong kepada mahasiswa untuk berorganisasi sesuai dengan minatnya. Karena memang hari ini kenapa kemudian mahasiswa itu ada yang tidak berminat? Karena mereka tidak tahu manfaatnya. Tentunya kita harus bisa mengarahkan, misalnya bakat mereka di seni, kita berikan organisasi yang berhubungan dengan seni misalnya, atau kita berikan organisasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya yang hobinya kemudian menulis, kita berikan organisasi yang aktivitasnya dengan menulis begitu. Jadi kita bisa arahkan itu. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya KNPI Kota Binjai ini kita bisa memapping lah, membantu membaca potensi mahasiswa, kita mengarahkan mahasiswa di Kota Binjai ini sehingga mereka mendapatkan sebuah organisasi yang
tepat sesuai dengan bakatnya gitu. Jadi jangan sampai kemudian mereka berorganisasi ikut-ikutan. Kita harus sadarkan itu. Mudah-mudahan mereka merasakan manfaatnya. Kalau sudah menjadi hobi organisasi, mereka akan kecanduan organisasi. Maka ketika nanti sudah menjadi alumni pun mereka akan tetap kembali gitu, tetap rindu dengan organisasinya gitu. Makanya itu sudah menjadi tanggung jawab kami di KNPI untuk bermitra dengan perguruan tinggi, yang mudah-mudahan nanti dengan beberapa perguruan tinggi di Kota BD ini khususnya dengan budidaya kita bisa MOU. Karena saya alumni budidaya juga, penuh perjuangan dulu Bang. Waktu di sini dulu belum sebesar ini. Alhamdulillah sekarang sudah banyak prestasi dari budidaya, alumninya sudah banyak di berbagai macam profesi. Ada politisi, Bang Ahmad Azrai, politisi, kemudian ada yang menjadi dosen, jadi PNS. Ya mudah-mudahan budidaya ini bisa menciptakan kader-kader bangsa, kader-kader pemimpin, tentunya khususnya untuk Kota Binjai ini. Amin. Oke, soal budidaya, ini kan kita undang dengan para pejabat publik. Ya, jadi kita keterbatasan waktu, tapi ini closing statement tetap ada closing statement dari Bang Rizky. Closing statementnya, jadi pesan dan saran Abang nih untuk generasi muda, terutama nih mahasiswa budidaya nih tadi yang ngumpul-ngumpul tadi ini kan. Kira-kira apa pesannya? Ya mereka ini, ya tema kita kan berorganisasi kepemudaan ya kan. Jadi supaya mereka ini aktif. Kalau Abang yang buat pesan ini kan sebagai role model kan kena nih. Sebagai pejabat publik, ketua KNPI kan, masih muda ya kan. Baik, terima kasih closing statement Bang. Baik. Terakhir ya, saya pikir khususnya untuk adik-adik di budidaya ya, saya pikir ini sudah zaman kita, sudah masa kita untuk para kaum muda untuk yang berperan nantinya di daerah kita. Katakanlah menjadi pemimpin. Ya mudah-mudahan budidaya adik-adik semua nanti, karena saya ingat almarhum Juliadi, wali kota Binjai terpilih, almarhum itu juga S1 dari budidaya. Artinya bibit sudah ada. Budidaya sudah menimbulkan seorang pemimpin. Walaupun atas izin Allah beliau berpulang. Nah, kenapa tidak untuk seterusnya? Karena sudah ada jalan, sudah ada bibit, sudah ada benih. Mudah-mudahan adik-adik budidaya jadi penerus nantinya. Mudah-mudahan. Tapi ingat, satu hal yang perlu diingatkan. Ketika berorganisasi, ketika jadi seorang pemimpin, jangan pernah lupakan adab. Karena pemuda sering kali melupakan adab. Di dalam ber-KNPI, di dalam berkepemudaan, berorganisasi, mengutamakan yang namanya adab. Mengkritik boleh, tapi yang dikritik hanya satu, cara kepemimpinan, yang kedua, lembaga. Tapi jangan pernah mengkritik yang namanya pribadi. Pemuda sering lalai itu. Maka adik-adik budidaya, saya ingatkan, jangan pernah mengkritik pribadinya seseorang, karena pemuda tidak pernah mengajarkan itu, berorganisasi tidak pernah mengajarkan itu, apalagi kawan-kawan KNPI tidak pernah mengajarkan yang namanya mengkritik pribadi seseorang, karena itu bukan adab kita. Terima kasih, Bang. Mudah-mudahan budidaya, baik itu kampus, baik itu perguruan tingginya, baik itu adik-adiknya, mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang ngomong Pak Wakil Wali Kota ya. Harus diingat, direkam untuk semua sobat budidaya, terutama mahasiswa kita. Tambahan dari Bang Ahmad Azrai, silakan. Baik, ini menambahi dari pesan Pak Rizky lainnya. Intinya kepada adik-adik mahasiswa, sekolah baik-baik. Ada pesan Rasulullah, ridho walidaini, suhutullah, suhutu walidaini. Sesungguhnya ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan adab Allah terletak pada adab orang tua. Satu. Kemudian yang kedua, kalau sudah sukses, jangan lupa diri. Kenapa? Karena kita di tanah yang dikasih nyawa. Apa kita sombongkan? Nah, kalau udah tanah dikasih nyawa, cuma ini udah. Nah, itu jangan sombong. Tugas kita buat baik. Mungkin itu aja.
Terima kasih Ahmad Azrail. Terima kasih terakhir Gus, ya kan? Dilanjutkan aja Pak. Baik, terima kasih. Biar nyambung. Iya, saya sebagai Ketua KNPI dan sekaligus alumni Stiki Budaya Binjai ini tentunya banyak kisah, banyak sejarah saya di sini dalam memupuk juga organisasi saya, mengawalnya saya di budaya ini. Tentunya harapan saya kepada adik-adik mahasiswa budidaya, terus manfaatkan masa mudamu di budidaya ini sebagai mahasiswa, berorganisasi, karena organisasi ini adalah investasi kita dunia dan akhirat, saya pikir. Karena apa? Hasilnya bisa 5-10 tahun yang akan datang, bukan hari ini. Tentunya di organisasi ini yang merupakan kawah candra di mukanya mahasiswa harus terus dipupuk, bangkitkan gairah organisasi. Mudah-mudahan kita bisa sukses, karena salah satu sukses dari Kuncoro Ningrat itu yaitu caranya dengan berorganisasi. Makanya terus berorganisasi, apapun itu organisasinya. Kita buka selebar mungkin KNPI untuk diundang dengan adik-adik mahasiswa. Kita siap berdiskusi siang sampai malam, kita siap 24 jam saya kira ya Pak Wawa. Siap. Kita siap. Mudah-mudahan kita bisa sharing pengalaman, bisa bermanfaat juga pengalaman-pengalaman kita buat adik-adik. Saya juga tidak bermimpi tentunya bisa jadi ketua KNPI Binjai ya. Sebelumnya itu tidak ada mimpi saya. Tapi karena saya kemudian berorganisasi, saya S1, saya berangkat ke Jakarta, saya ngambil S2. Hari ini saya mau saya selesaikan juga S3 saya. Ya, mudah-mudahan saya punya manfaat untuk masyarakat, makanya tentunya teruslah berorganisasi. Mudah-mudahan organisasi tersebut bisa membawa kesuksesan buat adik-adik mahasiswa budidaya, tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Binjai. Sedikit tambahan. Silakan. Tadi saya waktu Pak Rizky di luar tadi dengan mahasiswa, ada sedikit yang saya ingat dari bahasa Pak Rizky. Bahwasannya kalau kita bersaudara, jadikanlah kami teman, jadikanlah kami keluarga, jadikanlah kami sahabat karena pribadi kami. Kalau kita bersaudara dengan Pak Rizky karena Pak Rizkynya, jangan karena jabatan. Kenapa? Karena jabatan itu sementara Pak Rizky ya. Saya ingat itu di luar. Jabatan wakil wali kota ini jabatan 2 tahun lagi. Ketika ada jadi wakil wali kota, habis persahabatan. Saya 2 tahun juga lagi habis. Kalau bersaudara dengan saya karena jabatan 2 tahun lagi habis, tak bersaudara lagi. Tapi jadikanlah siapapun dia, kalau kita berkawan, kita menjadikannya saudara, jadikannya sahabat, jadikan karena pribadinya, bukan karena jabatan. Bukan karena jabatan. Ya, itu aja. Baik ya, sobat budidaya, kurang waktu tapi gimana lagi ya, kita undang ini dengan keringan hati, untuk keringan langkah itu kan pejabat, jadi mau nggak mau kita harus juga berdamai dengan waktu-waktu beliau-beliau ini. Tapi nggak apa-apa, kita jadi di Podcast Budaya kita akan undang lagi beliau-beliau ini pada waktu yang berbeda dengan materi yang berbeda juga. So jangan lupa subscribe, like, comment, and lonceng. Oke, stay tune. Kita jumpa lagi di acara yang sama atau acara berbeda, tetap di Podcast Budidaya STKK Budidaya Binjai. Salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.